Sebenarnya ada satu lagi efek materi fisika kuat modern. Ini kan ada radiasi, gelombang sebagai partikel, partikel sebagai gelombang. Ada yang tahu, pernah dengar namanya ini? Efek Compton. Ada yang tahu? Kalau tadi percobaan interferensi itu cahaya sebagai gelombang. Kalau efek Compton tuh apa? Ada yang tahu? Di SMA belajar nggak efek Compton? Gimana? Ada yang pernah belajar? Pernah dengar efek Compton? Pernah, Pak. Gimana efek Compton itu? Jadi kalau saya punya partikel kayak gini, saya tembak pakai apa? Pakai gelombang elektromagnetik kan ya? Tembak sini, set gitu. Apa yang terjadi? Partikelnya Sini kan ya? mantul gitu, Pak. Ya. Terus gelombangnya ke gitu ya. Jadi seakan-akan apa? Kita kayak main bola biliar ya. Jadi si gelombang elektromagnetik ini jadi kayak sticknya biliar, nyodok. Bolanya bergerak. Ininya jadi kayak bola biliar satu lagi ya, si bola elektromagnetiknya. Jadi seakan-akan kita punya kayak gini. Kita punya ini bola satu, ini bola yang kedua, ini bolanya nabrak ke sini. Yang ini ini bola EM gitu ya. Ini bola partikel. Partikelnya ke sini, EM-nya ke sini. Gitu ya, ini EM. Gitu ya, ini partikelnya. Jadi pada kasus ini gelombang elektromagnetik bertindak sebagai apa? Jadi di sini dia menunjukkan apa? Bahwa gelombang elektromagnetik bertindak sebagai apa? Sebagai partikel. Jadi ada dualisme gelombang partikel. Yang satu lagi apa? Kalian pernah dengar yang namanya SEM nggak? Scanning Electron Microscopy. Pernah dengar? Ini alat yang banyak dipakai orang kalau penelitian gitu. Pernah dengar? Jadi kalau mikroskop biasa pakainya apa? Kalau kalian lihat mikroskop yang di lab-lab gitu, kan pakainya cahaya tampak ya. Nah, kalau kalian mau lihat benda yang lebih kecil dengan resolusi yang lebih besar, kalian pakai berkas elektron. Jadi di situ elektron bertindak sebagai cahaya, atau sebagai gelombang ya. Dan nanti kalau kalian kerja dengan alat yang lebih canggih, misalkan kayak TEM, itu di situ elektron bisa melakukan difraksi. Difraksi itu sifat cahaya, sifat gelombang ya. Jadi elektron bisa bertindak sebagai gelombang juga, gitu ya. Nah, itu tambahan sedikit. Black body sudah, hukum pergeseran Wind. Ini sebenarnya materi hukum pergeseran Wind itu materi tingkat 2, tapi nggak apa-apa, tambahin dikit. Efek fotolistrik. Kemarin sudah sampai sini ya. Nah, ini udah model Bohr. Nah, ketika saya balik sini lagi ya, saya ulangi dari sini lagi. Ketika elektron berada di keadaan dasar, kalau dia menyerap gelombang elektromagnetik, dia akan naik energinya, dia pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi N ini adalah bilangan kuantum utama ya. Nah, ketika elektron melepas sangat banyak energi, maka dia akan pergi ke N tak terhingga. Artinya apa? Kalau N tak terhingga, elektronnya lepas dari atom. Dan ingat, tanda minus ini karena apa? Kenapa tanda minus di sini?
Kenapa energinya minus? Tanya kembali yang kemarin. Kenapa energinya minus? Energi elektronnya. Loh. Ada yang masih ingat kemarin? Kenapa minus? Halo. Halo. Kenapa energinya minus? Suaranya kedengaran nih? Atau enggak? Sinyalnya enggak? Masih nyambung nggak saya nih? Masih kedengaran? Oke. Kecil atau enggak suaranya? Atau normal? Normal. Iya, kenapa tandanya minus? Kenapa di sini persamaannya nih minus? Ini apa menunjukkan apa? Ini terikat pada inti. Elektron muatannya negatif, inti muatannya positif, makanya dia minus. Ya. Jadi minus karena dia terikat pada inti. Kalau dia dari tingkat energi tinggi ke rendah, dia menyerap energi, delta E-nya akan positif. Ingat ya, selalu konsisten. Kalau dia menyerap, delta E-nya positif. Kalau sebaliknya, dia dari tingkat tinggi ke rendah, dia turun, delta E-nya akan negatif. Artinya apa? Dia memancarkan energi dalam bentuk apa? Gelombang elektromagnetik. Tergantung panjang gelombangnya, dia bisa ada di daerah UV, tampak, atau dan seterusnya. Nah, ini kalau dari N5 ke N1 dia akan ungu. Kalau dia dari 4 ke 2 dia akan hijau biru dan seterusnya ya. Semakin besar perbedaan energinya, maka semakin kecil pula panjang gelombang yang dipancarkan ya, atau diserap. Nah, oke, kita balik ke sini lagi. Soal yang kemarin ya. Ini saya hapus semua aja deh ya, jadi biar kita ulang dari awal. Nah, kita punya ada spektrum emisi. Spektrum emisi atom spesi berelektron tunggal, mirip hidrogen. Contohnya apa misalkan? Kalau saya punya helium, berapa muatannya? Biar sama kayak hidrogen. Berapa muatannya? Biar dia berelektron tunggal. Halo? Berapa? Berapa muatan helium agar dia berelektron tunggal? Kalau helium kan 1 ya. Kalau saya punya boron, berapa plus? Berapa? Berapa? Suaranya kecil ya. Ntar saya coba ambil headset ya. Plus 4 bukan Pak? Oh, bentar, saya coba pakai headset ya. Kayaknya kasusnya kalau kalian ngomong selalu kecil suaranya gitu. Tapi kalau di headset jadi lancar sih.
Tes gimana sekarang? Kedengeran, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Yang kalian ngomong tadi yang pelan coba ngomong. Ya, jadi kalau boron berapa ya muatannya? Plus 4, Pak. Plus 4, 4 plus ya. Ingat kalau itu 4 plus, tapi kalau biloxnya berapa di sini? Bilox plus 4 ya. Plus 4. Nah, jadi ini si spektrum ini dimiliki oleh atom-atom spesies-spesies yang mirip kayak hidrogen. Contohnya He+, boron 4+, dan seterusnya. Nah, ketika kita punya garis kayak gini, artinya apa? Ada transisi dengan panjang gelombang dari N sekian ke N sekian dengan panjang gelombang segini. Jadi, di sini transisi yang energinya paling rendah yang mana? Ingat, ini panjang gelombangnya bertambah. Kalau panjang gelombangnya bertambah, semakin ke kanan, energinya gimana? Turun, Pak. Turun. Berarti sini sebenarnya saya tulis energinya ini ke sini ya, saya tulis balik. Ini bagus. Begini. Ini kalau ke arah sebaliknya, ini energi naik. Jadi garis ini dia memiliki energi yang paling rendah, betul nggak? Kalau kayak gitu. Betul, Pak. Jadi ini saya sebut C misalkan ya. Kalau saya balik ke sini, nah ke sini, kira-kira ini gambar yang mana? Dari N berapa ke N berapa? Kalau kira-kira, kalau dibandingkan antara C kemudian A dengan B. Yang C mana kira-kira? Dari tiga ini, sorry, tiga ini. 1, 2, 3. Mana yang C? Ini 1, ini 2, ini 3. Mana yang garis C? 3, Pak. Yang 3, ini yang C ya. Energinya paling rendah, panjang gelombang paling tinggi. Yang B mana? Yang B itu yang nomor paling tinggi ya energinya. Yang 1. Yang 1 ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Semakin tinggi energinya, semakin ini kan kebetulan dia panjang gelombangnya sekarang semakin besar ya, berarti energinya makin turun ya. Nah, sekarang dia bilang begini. Spektrum garis di atas diperoleh dari hasil transisi elektron dari keadaan tereksitasi ke tingkat ekstasi pertama. Artinya apa kalau tingkat ekstasi pertama? N sama dengan berapa? 1. N sama dengan 1 atau 2? 2. Karena apa? Kalau N sama dengan 1, namanya apa? Kalau N sama dengan 1, ini namanya keadaan dasar. Atau namanya, misalnya ground state ya. N sama dengan 2, ini namanya keadaan tereksitasi pertama. Ya sama aja kalau kalian masuk gedung. Kan kalian masuknya kan lewat lantai 1 dulu kan. Lantai 1 terus baru nanti naik lift ke lantai 2 kan. Nah, lantai 1 itu, kalau ada hotel di lobbynya itu lantai 1 itu adalah ground state-nya. Ketika kalian naik ke lantai 2, itu kalian naik ke keadaan tereksitasi pertama. Kalau naik ke lantai 10, itu tereksitasi ke 9 berarti. Paham ya? Analoginya seperti itu. Jadi ibarat kita punya hotel, makanya kalau orang jatuh dari hotel lantai 10, itu biasanya nggak akan selamat kan? Karena apa? Energinya tinggi sekali kan? Jatuh, dia akan mengubah energi potensi kinetik. Kecepatannya kan jatuh gede banget kan? Wassalam dia. Tapi kalau dari lantai 1 mungkin patah tulang doang gitu kan? Masih bisa selamat gitu. Jadi jadi analoginya antara energi dengan bilangan kuantum seperti itu. Kurang lebih ya, bilangan kuantum utama. Nah, berarti apa? Kita punya transisi dari N. Kita punya transisi dari apa? Berarti
transisi dari N ke N sama dengan 2. Nah, sekarang kalau dia jatuhnya ke N sama dengan 2, maka transisi yang energinya paling rendah itu dari N berapa ke N2, yang C ini. Kalau yang C, kan dia paling rendah energinya kan? Betul nggak? Berarti dari N berapa ke N berapa? Jadi ini ke N sama dengan 2. Berarti N-nya berapa? Yang satunya lagi? Ini terendah 1 ya, sorry. Berarti N2 sama dengan yang C berapa? Kita balik ke sini deh. Dia balik. Nah, kalau dari N-nya kedua, yang energinya paling rendah ke N, dari N berapa? Buat dia turun. 3, Pak. 3 kan ya? 3. Berarti ini dari N3 ke N2. Kalau yang ini dari ke N1 sama dengan 2. Ini dari, nah sekarang ini dari N berapa ini? Kalau yang ini. N2-nya sama dengan berapa? 4. Seterusnya ini dari N2 sama dengan 5, ini N2 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa semakin kecil panjang gelombangnya, dia semakin rapat? Kan semakin rapat kan ya? Kan tadinya jaraknya lebar nih, terus makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa seperti itu? Ini semakin nggak bisa dibedakan kan? Udah kayak garis-garisnya udah kayak kotak gitu kan? Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Frekuensinya naik bukan, Pak? Iya, betul. Tapi kenapa jadinya kelihatannya kayak gitu? Gimana? Kita lihat di persamaan ini kan ya. Ingat, energi berbanding terbalik dengan N kuadrat. Artinya apa? Kalau saya punya N-nya sama dengan 1, berapa energinya? E sama dengan minus B Z kuadrat per 1 kuadrat kan ya? E1. Sekarang kalau saya punya N sama dengan 2, E2-nya berapa? Minus B Z kuadrat per 4. Betul kan ya? Dan seterusnya sampai saya punya N sama dengan 10. Berapa E10? Sama dengan minus B Z kuadrat per 100. Sekarang, lihat perbedaannya ini. Delta E-nya berapa? Dari sini ke sini. Kira-kira kan berapa? 3/4 ya? B Z kuadrat ya. Sekarang, kalau saya punya berapa nih? Misalkan N sama dengan 8, misalkan, 9 misalkan ya. N sama dengan 9. Berapa E9? Sama dengan minus B Z kuadrat per berapa ini? 9 kuadrat. 81. 81. Berapa delta E di sini? Minus, B Z kuadrat. Pecahannya berapa? 1/100 kurang 1/81 itu berapa? 1/81 kurang 1/100. Absolutnya saja. Dalam bentuk desimal. 1/81 kurang 1/100. 1/8 itu kan 1/80 kan 0,0125 ya. 0,0125 dikurangi 0,01 itu berapa? Kira-kira dikalikan 0,0025 ya, betul nggak? Kira-kira 0,0023 Pak. 23 kan ya. Nah, bandingkan antara 0,75 sama 0023. Selisihnya lebih rapat yang ini kan ya, betul nggak? Makanya
Makanya ketika dilihat spektrumnya, dia akan semakin rapat. Karena apa? Perbedaan energi semakin kecil. Terus gitu. Nanti lama-lama dia udah nggak ada bedanya gitu ya. Paham ya kenapa dia semakin rapat seperti ini? Karena itu fungsinya adalah E berbanding terbalik dengan N kuadrat. Gitu ya. Oke. Berarti pertanyaannya adalah N2 untuk A itu berapa? N2 untuk yang A itu adalah 4 ya. N2 untuk yang B itu adalah transisi dari N sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan identitas spesi yang menghasilkan spektrum tersebut. Nah, sekarang kita tahu berapa? Panjang gelombang garis A adalah 27,1 nanometer. Berarti apa? Delta E dari berapa ini? Dari 4 ke 2 itu sama dengan HC per lambda sama dengan tetapan Rydberg. Sorry, saya pakai energi saja ya, karena energi, jadi kita pakai yang ini ya. Minus B kali Z kuadrat, kita pakai persamaan yang ini ya. Minus B Z kuadrat per N kuadrat. Ingat, dia memancarkan. Artinya apa? Energinya akan negatif atau positif? Delta E-nya? Negatif, Pak. Negatif. Jadi harus kasih minus ya. Minus HC per 27,1 nanometer. Nanti diubah satuannya ya. Sama dengan minus B kali Z kuadrat dikalikan apa? Akhir kurang awal. Akhirnya N yang berapa? Kondisi akhirnya gimana? Kita pakai N yang 2 atau pakai N yang 4? Yang 4 kan ya? 4 ke 2. Kan dia dari mana? Dari kondisi 4 ke 2. Berarti akhirnya yang mana? Berarti 2. 2, Pak. 2. Selalu. Akhir kurang awal. Berarti ini sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1/4 kuadrat. Ya. Coba diselesaikan. Ini H-nya berapa ini? Minus 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8, kemudian dibagi 27,1 kali 10 pangkat minus 9. Diubah ke SI semua. B-nya berapa? Saya lupa B-nya berapa. B-nya itu 2,179 ya. 2,179 joule per atom. Minus 2,719 kali 10 pangkat minus 18 kali, yang dicari apa di sini? Z kuadratnya kan ya, kita nggak tahu Z-nya berapa, kemudian 1/4 kurangi 1/16 itu berapa? per 16. Berapa? 3/16. 1/4, 3/16 ya? Iya ya, 3/16. Nah, berapa Z-nya? Z kuadrat sama dengan kalau dapatnya lebih kecil dari 1, kira-kira salah itu nggak? Z kuadratnya. Jadi ingat, kalau nomor atom paling kecil berapa? Z paling kecil? Z terkecil kecil sama dengan 1. Berarti maka Z kuadrat itu harus lebih besar dari 1. Kalau dapatnya lebih kecil dari 1, salah ngitung. Ada satuan yang belum berubah. Terus ingat,
Z itu selalu bilangan real. Kalau dapatnya Z kuadrat itu kurang dari 0, artinya apa? Z-nya adalah imajiner, nggak mungkin. Berarti salah tanda minus di sini. Atau kebalik ininya. Ya. Jadi itu cara kalian ngecek hitungan kalian benar atau salah. Gitu ya. Berapa Z kuadratnya? 9, 18, ini kan 17 ya. Ini berarti, ini pangkat berapa ini? Ini pangkat 17 minus 34. Plus ini minus 17, ini minus 18. Berarti di sini sisa minus 1 di sini. Minus 1, 6 kali 3, 18. 18 dibagi 27 berapa? Nah, bisa dihitung nih, gampang kayak gitu. Berapa? Ah, ini 3-nya coret ya. 3 coret. Coret. Ada yang udah hitung? Berapa Z-nya? (6,63 dikalikan 16 dibagi 27,1 dikali 2,719. Ini dikali 10. Berapa ini? 3,79, Pak. Z kuadratnya? Bukan itu Z, itu Z-nya, Pak. Plus minus, pokoknya plus minus 3,794, Pak. Plus minus 3,794. Kok jadinya nggak bulat ya? Itu jadi 4 kali ya? Yakin hitungnya tuh? Coba saya kalkulator ini ya. Coba. Kayaknya ada pembulatan-pembulatan ya. Pak, saya Berapa dapatnya plus minus 1,2020 kali 10 pangkat 11. Tambah beda lagi ya? Hah? 10 pangkat 11? Wah, itu tambah beda lagi. Saya sama 6, Pak. Hah? Saya sama 3,79. Oke, coba saya jadi penasaran ini. Bentar ya. Kali 16 dibagi 27,1 sama dengan dibagi 2,719. Dikali 10. Iya, 3,794 ya. Ya, berarti kayaknya ya mungkin jadi 4 dibulatin ya. Dibulatkan jadinya 4 ya. Jadi Z itu mendekati sama dengan ini mendekati 4 gitu ya. Berarti atomnya apa kalau Z-nya 4? Apa itu? Hidrogen, helium, lithium, coba. Beryllium. Beryllium. Berapa muatannya berarti kalau beryllium? Plus 3, Pak. 3 plus ya. Jangan lupa, kalau kalian bilang beryllium salah. Karena apa? Dia beryllium spektrumnya nggak kayak gitu. Karena dia ada 4 elektron. Tapi kalau beryllium 3 plus, dia kayak gini benar spektrumnya ya. Jangan lupa ya. Jadi meskipun Z-nya 4, tapi ingat dia adalah spesi, bukan atom ya. Atom spesi yang mirip hidrogen. Jadi spesi yang berelektron 1. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, nah tidak ada yang sempurna ya. Bohr itu bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen dan spektrum spesi yang mirip hidrogen, tapi dia tidak bisa menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Karena tadi apa?
Dia cuma bisa ngitung kalau satu elektron saja. Kenapa kalau elektron banyak gagal? Karena apa? Ada interaksi antara elektron dengan elektron, gitu ya. Itu yang tidak dihitung oleh Bohr. Nah, ini juga melawan fisika klasik ya. Jadi kalau kalian punya partikel yang bermuatan seperti ini, dia akan lama-lama akan kehilangan energi, dia akan jatuh ke inti. Nah, masalahnya kalau kita punya atom, elektronnya nggak jatuh ke inti. Nah, ini ada yang nggak cocok nih. Nah, kemudian masuklah teori kuantum. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sifat gelombang materi ya. Jadi partikel bisa bersifat sebagai gelombang dan gelombang bisa bersifat sebagai partikel. Nah, si de Broglie ini dia apa namanya menghubungkan panjang gelombang dengan momentum. Jadi kita mulai dari apa? E sama dengan HC per lambda. Dan ingat, kalau kita punya apa namanya, kalau kita punya momentum itu apa? Momentum sama dengan kan M kali V ya. Momentum sama dengan P sama dengan M kali V. Nah, ini kita bisa utak-atik persamaan jadinya apa? Lambda sama dengan tetapan Planck dibagi momentum, atau lambda sama dengan H dibagi MV. Nah, untuk cahaya apa namanya, kita bisa ganti V-nya dengan kecepatan cahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau kita punya bola yang ukurannya besar, dia tidak teramati sebagai gelombang? Kalau kita hitung, kalau masanya besar, kecepatannya rendah, panjang gelombangnya ini sangat kecil. Tapi kalau kalian punya elektron, ada yang tahu berapa massa elektron? Coba lihat di Google. Berapa massa elektron? Coba hitung lambda elektron dengan kecepatan katakanlah 0,1 kali kecepatan cahaya. Berapa massa elektron? Ada yang udah dapat? Coba saya lihat di Brady, ada nggak ya? Massa elektron. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 bukan, Pak? Itu bukan, itu muatan elektron. 9,10938356 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kilogram. Oke, coba dihitung berapa panjang gelombang elektron H bagi MV kalau kecepatannya 0,1 kali kecepatan cahaya, berarti berapa? 3 kali 10 pangkat 7 meter per second. Lambda sama dengan 6,63 kali 10 minus 34 dibagi 9,109 kali 10 pangkat minus 31 dikali 3 kali 10 pangkat 7. Berapa ini dapatnya? Ini kan jadinya 10 pangkat minus berapa nih? 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 7. Berarti apa? Sama dengan kira-kira 10 pangkat minus 10 meter. Betul nggak? Dapatnya. Berapa dapatnya? 6 dibagi 9 kan 2/3 ya. 2/3 dibagi 3, 2/9. Berarti berapa itu? 0,22 ya. 0,2 sekian ya. Kali 10 pangkat minus 10 meter. Kalau saya ubah ke nanometer gimana jadinya? Saya kali 10 pangkat 9. Jadinya 0,2
2 kali 10 pangkat minus 1 nanometer. Ini masih bisa terukur. Nggak terlalu kecil banget. Ya. Jadi ini terukur. Bisa dengan mudah terukur. Itu bedanya ya. Kenapa? Jadi agar partikel bisa bersifat sebagai gelombang, syaratnya apa? Dia masanya kecil dan kecepatannya harus gimana? Harus rendah ya. Jadi nggak kecepatan paling tinggi kecepatan cahaya ya. Jadi kalaupun kecepatan cahaya dia masih bisa terukur gitu ya. Asalkan ukurannya seukuran elektron atau seukuran proton gitu ya. Nah, ini Davidson sama Germer ini dia membuktikan bahwa partikel bersifat sebagai gelombang. Jadi dia melakukan eksperimen, tadi saya bilang melakukan eksperimen difraksi ya, melewati 2 celah ya. Dia menemukan pola gimana? Terang gelap, terang gelap, terang gelap. Ini kan sama kayak kalau kalian punya cahaya dilewatkan dalam 2 celah sempit, itu kan ada pola-pola gelap, terang, gelap, terang. Jadi elektron atau partikel bisa bertindak sebagai gelombang. Nah, si Davidson sama Germer ini kalau nggak salah dapat hadiah Nobel ya, karena membuktikan ini. Kalau nggak salah ya, Nobel tahun berapa saya lupa. Nah, gelap terang itu asal dari mana? Dari interferensi antara 2 gelombang ya, dari 2 gelombang elektron. Kalau interferensinya konstruktif, dia ada zona terang, amplitude bertambah. Kalau dia beda fasa, dia akan saling meniadakan. Nah, ini dipakai banyak dipakai untuk analisis struktur ya, untuk jadi difraksi elektron ada di TEM ya, Transmission Electron Microscopy. ITB punya alatnya ya. Jadi nanti kalau kalian penasaran pas penelitian mau coba pakai TEM, ITB ada alatnya. Bisa mendapatkan pola seperti ini ya. Oke. Nah, tidak pastinya sebab ini sebenarnya adalah fundamental dari kuantum ya. Dari kuantum. Jadi apa artinya kedapatan Heisenberg? Bahwa kita tidak bisa menentukan 2 besaran secara simultan dengan akurasi yang tinggi. Sama kalau kalian kalian lagi terutama yang cowok nih, kan nggak bisa multitasking ya, sambil ngerjain sesuatu sambil ngobrol gitu, susah biasanya kan. Nah itu mirip seperti itu. Jadi kalau kalian ngerjain sesuatu, maka yang satunya akan diabaikan gitu ya, akan gitu ya. Jadi menurut Heisenberg, kalau kita mau mengukur akurasi, mengukur momentum dengan akurasi tinggi, maka kita tidak bisa dengan saat yang sama mengukur jarak dengan akurat, dan sebaliknya. Jadi kalau kalian mengukur jarak dengan akurat, maka momentumnya nggak akurat, ya. Dan dia bergantung pada nilai ini ya, H/4pi. Atau ada ini juga, jadi delta E sama delta T. Ini H/2 sama ya. Energi sama waktu itu tidak bisa diukur secara akurat, secara simultan. Nah, konsekuensinya apa? Kita tidak bisa menentukan elektronnya dari mana secara akurat. Jadi yang bisa kita tentukan adalah apa? Probabilitas menemukan elektron. Jadi kalau kita bicara kuantum, kita ngomongnya adalah probabilitas. Berapa probabilitas saya lagi di ruangan saya ngajar kidas? Sekarang probabilitasnya hampir 100%. Gitu ya. Tapi kalau saya tanya berapa probabilitas elektron, partikel kecil dalam suatu ruangan pas posisi X sama dengan sekian, nah itu biasanya nggak akan 100%, biasanya akan bervariasi ya, tergantung ya. Jadi selalu kita bicara probabilitas, kemungkinannya berapa sih menemukan suatu partikel dalam rentang volume sekian. Nah,
Kemudian kita punya namanya persamaan Schrödinger. Ya. Ini persamaan dasar di kuantum juga. Ini sebenarnya persamaan gelombang ya. Jadi Schrödinger itu energi dari suatu partikel itu berhubungan dengan fungsi gelombangnya. Kalau kita tahu fungsi gelombangnya, maka kita bisa menentukan berapa energi dari suatu partikel tersebut. Ya. Melalui persamaan ini. Ini persamaan diferensial order 2 ya. Kalian belum dapat ya di kalkulus ya? Udah belum? Persamaan diferensial. Udah belum? Di Udah, kalkulus? Pak. Hah? Udah dapat ya? Oke, baguslah. Jadi tapi kayaknya persamaan diferensial yang dipakai di jadi persamaan diferensial yang dipakai di persamaan Schrödinger ini lebih kompleks ya. Jadi penyelesaiannya butuh matematika lebih lanjut. Jadi penyelesaian persamaan Schrödinger nggak akan dibahas di kalkulus ya. Solusinya lebih rumit. Nah, di sini adalah persamaan Schrödinger untuk satu dimensi saja. Kalau kita punya ruang 3 dimensi, maka apa? Kita harus apa? Punya turunan parsial ya. Do psi, do x, do psi, do y, do psi, do z, dan v x, y, z, dan psi x, y, z. Jadi lebih rumit ya. Persamaan diferensial parsial namanya. Untuk solusi untuk atom hidrogen, persamaan diferensial persamaan Schrödinger bisa diselesaikan secara eksak, secara pasti. Tapi kalau kita punya atom elektronnya lebih dari 1, itu tidak bisa diselesaikan secara pasti. Jadi hanya bisa diselesaikan secara pasti untuk atom hidrogen yang punya 1 elektron. Nah, hasilnya sama dengan persamaan Bohr. Ternyata kalau kita pakai persamaan Schrödinger, jadi konsisten ya. Jadi antara Bohr dengan persamaan Schrödinger. Hasilnya sama juga. Jadi B per N kuadrat. Kalau spesiesnya punya dia memiliki hidrogen, jadi atom berelektron memiliki Z lebih dari 1, tinggal dikali Z kuadrat gitu ya. Jadi sama saja. Nah, tapi di sini karena apa? Kalau kuantum dia probabilistik. Jadi kalau di Bohr, kan dia bilang apa kalau Bohr? Saya punya inti di sini, elektronnya dia berada di orbit sini. Kalau kuantum, dia nggak bisa bilang itu. Karena apa? Kita nggak bisa menentukan bahwa elektronnya pasti di sini. Gitu ya. Kan kita nggak tahu kan ya. Makanya dia bilang pakai orbital. Diganti orbitnya diganti dengan orbital. Jadi orbital itu adalah daerah di mana kemungkinan menemukan elektronnya tinggi. Kalau tadi orbit, elektronnya pasti di situ, di orbit situ. Tapi kalau orbital, daerah yang probabilitas menemukan elektronnya tinggi. Nah, kita pakai, karena atom itu kayak bola, kita pakai koordinat bola ya, koordinat sferik. Ya. Nah, gelombang dari elektron itu dinyatakan dalam 2 bagian. Fungsi yang bergantung pada jari-jari saja sama sudut. Ini ya, jari-jari ini saja sama yang gantung sama sudut. Nah, kalau kita plotkan fungsinya, jadi ada daerah di mana kemungkinan menemukan elektron tinggi. Misalkan di sini. Untuk orbital 1s, maka probabilitas menemukan elektron paling tinggi adalah di sekitar sini. Kalau orbital 2s, dia akan semakin jauh jaraknya. 3s sama juga. Nah, yang menarik adalah ada daerah di mana, apa artinya daerah yang saya lingkarin kayak gitu? Kalau saya punya di daerah ini, artinya apa? Berapa kemungkinan saya menemukan elektron di situ? 0, Pak. 0. Jadi semakin tinggi N-nya, maka akan muncul daerah-daerah di mana kita nggak bisa menemukan elektron. Ini disebutnya apa? Disebutin namanya node ya. Node. Ya. Jadi orbital 2s punya 1 node. Artinya apa? Di sini kemungkinan menemukan elektron sama dengan 0. Tapi di sini kemungkinannya tinggi.
gitu ya. Dan yang menarik adalah gini, kalau di 1s dia semakin dekat ke inti, orbital 2s dia agak menjauh dikit, orbital 3s menjauh lagi. Tapi bukan berarti di dekat inti nggak ada kemungkinan menemukan elektron. Karena apa? Di 3s di sini ada kemungkinan menemukan elektron di sini di dekat inti. Sama juga dengan orbital 2s, ada kemungkinan menemukan inti di dekat elektron. Menemukan elektron di dekat inti. Jadi kita selalu bicara probabilitas ya. Jadi kalau tadi Bohr itu pasti di situ. Jadi kalau misalkan saya punya orbital 1s, ya nggak mungkin ada elektron di dekat inti. Orbital 3s nggak mungkin ada elektron di dekat inti. Tapi kalau kita lihat dari teori Schrödinger, penyelesaian sama Schrödinger, ada kemungkinan menemukan elektron di dekat inti untuk orbital 3s. Nah, itu bedanya. Nah, ini tadi saya lupa bilang ya. Ini disebutnya adalah fungsi radial. Ini adalah angular. Nah, tadi radialnya. Sekarang angular ya. Nah, ini yang memberikan bentuk orbital yang kalian tahu. Kalau orbital S dia bentuknya bola. Kalau orbital P bentuknya kayak gimana? Kayak gini kan ya. Kayak ada dua bola disatukan kayak gitu. Orientasinya ke arah X, Y, Z. Orbital D gimana? Ada yang DZ kuadrat, ada yang XZ, ada yang XY dan sebagainya. Kalau yang Z kuadrat dan X kuadrat minus Y kuadrat, dia berada tepat di sumbu. Ya, jadi si bagian ininya ada tepat di sumbu. Kalau yang XZ, bagian lobnya ini ada di antara sumbu. Kalau XZ berarti di antara sumbu X dan sumbu Z. Kalau XY di antara sumbu X dan sumbu Y, kalau YZ di antara sumbu Y dan sumbu Z. Gitu ya. Ini ada program untuk visualisasi. Kalau kalian tertarik, saya kasih code-nya untuk membuat visualisasi seperti ini ya. Ini sebenarnya materi praktikum tingkat 2, tapi kalau kalian tertarik saya kasih buat coba-coba saja. Nah, kan di SMA udah belajar ya, ada bilangan kuantum N, L, sama M. Belajar nggak di SMA? Belajar nggak? Halo? Udah belum ini belajar SMA? Halo? Belajar nggak? Belum, Pak. Hah? Seriusan belum? Oke. Yang belum siapa aja coba? Saya penasaran. Coba angkat tangan siapa yang belum? Banyak nggak? Coba saya pengen lihat. Karena seingat saya dulu waktu saya SMA diajarin sih. Ada 9 orang. Oke. Berapa ini? 9 orang ya. Lainnya berarti sudah belajar ya? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah ya? Oke. Oke, jadi kita punya bilangan kuantum utama yang sudah pernah belajar. Besarnya berapa bilangan kuantum utama? Nilainya sama dengan? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau bilangan kuantum sudut, berapa nilainya? Berapa nilainya bilangan kuantum sudut? 0, 1, 2, 3, Pak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai apa? N kurang 1. Jadi besar bilangan kuantum sudut itu tidak boleh lebih besar dibandingkan, harus lebih kecil dibandingkan N, bilangan kuantum utama. Kalau bilangan kuantum magnetik, berapa nilainya? 0 plus 1, 0 minus 1, Pak. Plus minus dari L ya. Jadi kalau L-nya suara saya. Atau putus?
Sempat putus tadi Pak suara Oh, Bapak. putus ya. Oke. Jadi kalau bilangan kuantum magnetik itu besarnya adalah dari plus L sampai minus L. Jadi kalau saya punya ada L-nya sama dengan 2, berarti saya punya 5 bilangan kuantum M, yaitu apa? Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Kalau saya L-nya sama dengan 1, maka saya punya min 1, 0, 1. Gitu ya. Nah, sekarang artinya apa sih bilangan kuantum utama itu? Ada yang tahu? Bilangan kuantum utama berkaitan dengan tingkat energi dari elektron. Jadi yang tadi dituliskan di persamaan Schrödinger, itu energi elektron bergantung sama bilangan kuantum utama. Jadi semakin tinggi bilangan kuantum utamanya, maka dia akan semakin tinggi energinya. Semakin rendah, dia akan semakin rendah energinya. Jadi keadaan dasar atau ground state itu N sama dengan 1. Keadaan tereksitasi pertama itu N sama dengan 2, dan seterusnya. Saat N sama dengan tak terhingga, kita punya ini namanya N sama dengan tak terhingga. Dia terionisasi. Elektronnya lepas dari inti. Gitu ya. Jadi sama kayak tadi yang di Bohr ya, mirip-mirip ya. Ini juga berhubungan dengan nomor kulit ya. Jadi kalau N ini namanya kulit K, ini kulit L, kulit M, dan seterusnya. Nah, bilangan kuantum sudut atau azimut L ini berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Ini dengan momentum sudut. Semakin besar nilai L-nya, maka momentum sudut dari elektron akan semakin besar. Gitu ya. Nah, untuk L sama dengan 0, itu disebut orbital S, L sama dengan 1 orbital P, ini orbital D, ini orbital F, dan seterusnya. Jadi setahu saya cuma sampai F ya. Ada juga orbital G dan seterusnya, tapi itu kayaknya belum diamatin. Nah, bentuknya gimana? Jadi L menentukan bentuk orbital ya. Jadi kalau S itu bulat, kalau P seperti ini, kalau D ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini ya. Nah, begini ya. Yang F lebih kompleks lagi. Sampai sini ada pertanyaan tentang bilangan kuantum. Jadi N energi, L momentum sudut. Nah, sekarang kalau ML itu apa? Nah, ML itu adalah kuantisasi dari arah momentum sudutnya. Kan ingat momentum sudut kan vektor kan ya, betul nggak? Betul nggak? Momentum sudut itu vektor. Betul ya? Jadi vektor punya arah kan ya? Nah, si ML ini yang bahwa arah dari momentum sudut itu terkuantisasi dengan ML. Jadi dia menentukan arahnya. Dia ke arah X, arah Y, atau arah Z. Gitu ya. Kalau yang D itu ada yang ke arah X, sumbu X, sumbu Y, ada yang di antara sumbu, dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Nah, jadi kalau kita punya N sama dengan 1, L sama dengan 0, otomatis ML-nya sama dengan 0. Kan karena apa? Ini plus minus L. Jadi disebutnya orbital 1s. Dia berada di kulit 1 atau di kulit di kulit 1 ini atau kulit L ya, namanya kulit L. Kulit K, kulit K ya. Ada satu orbital karena cuma ada satu nilai ML. Sama juga dengan 2N2L0, ML-nya otomatis 0. Dia 2s. Ada satu orbital juga karena ML cuma satu. Tapi kalau kita punya N sama dengan 2, L-nya sama dengan 1. ML-nya dari minus L sampai plus L. Minus 1, 0, 1. Ini namanya orbital 2p. Ada 3 orbitalnya. Karena ada min 1, 0, 1. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya punya orbital 1p? Boleh nggak saya punya orbital 1p?
Enggak ya, Pak. Kenapa nggak boleh? Kalau saya punya orbital 1P, ini N-nya berapa? N sama dengan? N-nya 1. L-nya sama dengan? N-1. Kalau P, itu L-nya berapa kalau P? Berapa 0. tadi? P berapa? P itu, ini harus hafal ya. Jadi mau nggak mau harus hafal. Berapa? Kalau L sama dengan 1, P itu berapa L-nya? 1 kan ya? 1, Pak. Nah, sekarang saya punya N1, L-nya sama dengan 1. Boleh nggak? Nggak boleh, Nggak Pak. boleh ya. Nggak boleh. Karena apa? Nilai L harus lebih kecil daripada nilai N. Kenapa seperti itu? Nah, ini kenapa ada bilangan kuantum N, L, dan ML? Ada yang tahu alasannya kenapa? Itu adalah sebenarnya konsekuensi matematika. Jadi persamaan Schrödinger itu adalah persamaan diferensial yang kompleks. Dia bisa diselesaikan dengan solusi yang agak rumit dan spesial kalau dia ada bilangan kuantum N, L, dan ML dengan aturan L kurang dari N dan ML-nya itu plus minus L. Baru bisa diselesaikan persamaan Schrödinger. Jadi itu adalah konsekuensi matematik. Itu menariknya persamaan Schrödinger. Jadi, tapi dia bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai macam fenomena fisis. Ya itu makanya kalian janganlah membenci matematika. Karena apa? Pasti perlu matematika. Gitu ya. Contohnya ini, penyelesaian persamaan Schrödinger adalah menghasilkan bilangan kuantum N, L, dan ML. Itu adalah konsekuensi dari penyelesaian matematis. Tapi dia bisa dipakai untuk menjelaskan banyak fenomena fisis. Gitu ya. Nah itu, jadi kita nggak mungkin punya 1P, sama juga kita nggak mungkin punya 2D. Karena apa? Kalau punya 2D berarti N sama dengan 2, L-nya sama dengan 2 juga. Apalagi kalau punya orbital 1F. Ini lebih nggak mungkin lagi. Karena apa? N sama dengan 1, L-nya berapa kalau F? Berapa L-nya kalau F? 3. 3. Ini lebih besar dari N-nya. Lebih nggak mungkin lagi. Sama aja nggak boleh, apalagi lebih besar. Nggak bisa ya. Jadi ini tidak mungkin ya. Tidak diperbolehkan. Boleh. Ya, 3 ini. Nah, sekarang. Kalau kita gambarkan dalam diagram energi, seperti ini kelihatannya. Orbital 1s, karena dia kulit pertama, N1, energinya paling rendah. Kemudian, orbital 2s, dia di kulit kedua, dan 2p, karena sama-sama energinya di kulit di N sama dengan 2, maka 2s sama dengan dan 2p energinya sama. Lebih tinggi dari kulit pertama. Dan seterusnya, kulit 3 dan kulit 4. Jadi, kalau kita punya hidrogen, dia ada berapa elektron atom hidrogen? Ada berapa elektron atom hidrogen? 1, Pak. 1. Dia atomnya masuk kemana? Kalau pada keadaan dasar. 1s, Pak. 1s ini. Jadi yang 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, dan seterusnya dia akan kosong. Tapi kalau saya punya hidrogen tereksitasi, bisa nggak saya di sini punya 2p? Kalau keadaan, ini namanya keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi. Jadi kalau ditulis konfigurasi elektronnya, hidrogen ini sama dengan 1s1, ini adalah pada keadaan dasar. Energi paling rendah. Kalau saya punya konfigurasinya 2p1, ini adalah keadaan tereksitasi. Kalau di ujian, biasanya ditanyakan adalah apa? Keadaan dasar. Jadi kalau kalian jawab 2p1 pasti salah. Kenapa? Kalau keadaan dasar, dia ngisi yang paling rendah, yaitu 1s. Paham ya bedanya? Boleh nggak ada
konfigurasi elektron hidrogen 2p1? Boleh nggak? Atau 2s1 atau 3d1, boleh nggak? Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak ada konfigurasinya kayak gitu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh pada keadaan dasar. Tapi kalau keadaan tereksitasi, bebas saja. Ya kan? Kalau keadaan dasar, ya 1s1, karena dia paling rendah energinya. Tapi kalau keadaan tereksitasi, ya bisa 2s1, bisa 3p berapa, ya 3p1, atau mau 5p1 juga boleh. Karena dia tereksitasi, tergantung berapa energi yang kita kasih kan, ya nggak? Tapi kalau dasar, pasti 1s1. Ya. Nah, ketika ini untuk atom hidrogen, hanya apa? 1 elektron. 1 elektron. Kalau elektronnya banyak, dia susunannya berubah. Yang tadinya 2s sama 2p energinya setara, dia bergeser. 2p lebih tinggi dibandingkan 2s. Sama juga 3p lebih tinggi daripada 3s. 3d dia lebih tinggi lagi naiknya, sampai di atas 4s. Dan seterusnya. Ya. Ini kalau elektronnya lebih dari 1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara ingatnya? Pakai gimana? Yang 1, gimana ya? Pakai yang ini ya. SPDF ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1 S, SP, SPD. Terus ada SPDF, ada SPDF, ada G juga ya. Gimana caranya ngisinya? 1S, kemudian 2S, kemudian sini 3S, 3P, 4S, kemudian seperti ini ya. Jadi yang diisi terlebih dulu adalah 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Urutannya seperti itu. Ini kalau di buku gambarnya lebih bagus kayaknya ya. Ada nggak di sini? Ada ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau saya punya ini, kalau saya punya apa misalkan, saya punya titanium, berapa nomor atomnya? Ada yang tahu? Jangan titanium deh, unsur saya aja, vanadium. Vanadium, berapa nomor atomnya? 23. 23 ya, 23. Berarti ada 23 elektron. Mana yang masuknya? Dia masuknya kemana dulu? Ke 1S dulu. Kalau udah sisa baru masuk ke 2S. Dari 2S kalau udah sisa baru ke 2P. Kalau udah sisa baru ke 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ikut aturan ini. Mana yang energinya paling rendah ya. Jadi elektron akan mengisi energi yang paling rendah dulu pada keadaan dasar. Nah, penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan 3 bilangan kuantum, N, L, dan ML. Nah, tapi ada bilangan kuantum keempat, yaitu bilangan kuantum spin elektron. Nilainya ada 2, plus setengah sama minus setengah. Ya, ini berkaitan dengan momentum dari putarannya elektron ya, atau elektron berputar ya. Jadi elektronnya bisa berputar searah jarum jam atau kebalikan dengan jarum jam. Ya. Kalau yang searah jarum jam, ini kebalikan jarum jam ya, S-nya plus setengah, yang sebaliknya adalah minus setengah. Ya. Jadi dilambangkan dengan panah spin up sama spin down. Jadi kalau yang plus setengah, spinnya ke atas, kalau yang minus setengah, spinnya ke bawah. Makanya kalau konfigurasi elektron ada yang kayak gini kan ya. Nah, ada ini aturan dasar, asas larangan Pauli. Jadi
elektron itu, jadi partikel bisa kita golongkan jadi dua secara umum ya. Ada namanya fermion, ada namanya boson. Kalau fermion ini spinnya itu setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Kalau boson spinnya itu, bilangan kuantum spinnya 1, 2, 3, bilangan bulat. Jadi kalau saya punya elektron masuknya apa? Fermion atau boson? Ya, tadi bilangan kuantum spinnya berapa elektron? Setengah kan ya? Dia masuknya apa? Fermion atau boson? Fermion. Fermion. Yang namanya fermion itu dia memenuhi asas larangan Pauli. Ini berlaku untuk fermion. Kalau boson nggak berlaku asas larangan Pauli. Artinya apa? Tidak boleh ada dua fermion yang identik sama. Jadi kalau satu elektron dia bilangan energinya sebesar punya energi n sama dengan 1, momentum sudutnya misalkan 0, ml-nya 0, maka spinnya nggak boleh ada dua elektron yang memiliki NLM yang sama. Jadi kalau mau beda, spinnya harus berbeda. Jadi kalau ada dua elektron, kalau kita punya dua elektron, yang satu N sama dengan 1, L sama dengan 0, M, L sama dengan 0. Yang kedua N sama dengan 1, L sama dengan 0, ML sama dengan 0. Ini dibolehkan kalau apa? Ini MS-nya sama dengan minus setengah, ini MS-nya sama dengan plus setengah. Nggak boleh dua-duanya spin-nya ke atas semua, plus setengah. Paham ya? Jadi, kalau satunya spin up, satunya harus spin down. Makanya, satu orbital itu maksimal 2 elektron. Kalau saya punya orbital S, ini orbital 1S, itu hanya bisa 2 elektron. Karena apa? N-nya 1, L-nya 0, ML-nya 0, MS-nya ada dua kemungkinan, plus setengah sama minus setengah. Nggak boleh dua-duanya ke atas semua. Gitu ya. Kalau saya punya orbital P gimana? Saya punya orbital 2P. Berapa nilai N-nya? N sama dengan? N-nya berapa? Kalau 2P? Halo? N-nya 2, Pak. P-nya, L-nya berapa? 1, Pak. L-nya 1. ML-nya? Berapa ML-nya? Minus 1 plus 1, Pak. Minus 1, 0, plus 1 kan ya? Jadi ada berapa kemungkinan? 3 kan ya? Saya punya orbitalnya kayak gini kan ya? Saya tulis kayak gini. 1, 2, 3. Ini yang misalkan katakanlah 2PZ, ini 2PX, ini 2PY. Gitu ya. Jadi masing-masing ML-nya sama dengan min 1 itu bisa diisi oleh berapa elektron? 2. Satu ke atas, satu ke bawah. Gitu ya. Jadi, karena apa? Kalau saya punya, katakanlah yang ini sama dengan ini ML sama dengan 0, ini ML sama dengan 1, ini ML sama dengan min 1, katakanlah gitu ya. Jadi, kalau saya punya di sini, maka saya punya apa? N-nya sama dengan 2, L sama dengan 1, ML sama dengan 0, maka MS-nya ada yang plus setengah, ada yang minus setengah. Ini yang plus setengah, ini yang minus setengah. Boleh. Sama juga di sini. ML-nya berbeda. N-nya sama, L-nya sama, ML-nya berbeda. Tapi dia juga punya dua kemungkinan spin.
ada yang spin up, ada yang spin down. Ya. Nah, tadi bilangan kuantum ms itu berkaitan dengan momen magnetnya elektron juga ya. Jadi yang satu momen magnetnya ke arah atas, satunya ke arah bawah. Momen magnet kan juga vektor ya, betul nggak? Kalau kita punya momen magnet. Jadi kalau saya punya momen magnetnya berlawanan, maka dia akan saling meniadakan kan ya. Makanya dia disebut diamagnetik. Kalau dia tidak berpasangan, kalau saya punya seperti ini, satu saja, maka dia nggak saling meniadakan. Dia bersifat magnet. Namanya sebutnya paramagnet. Jadi kalau ada semua elektron dalam atom berpasangan, berpasangan ya, orbitalnya penuh, dia saling meniadakan, maka bersifat diamagnetik. Tapi kalau ada satu yang nggak berpasangan, dia akan bersifat sebagai paramagnetik. Artinya apa? Ini ditarik magnet. Ini ditarik magnet. Ini ditolak oleh magnet. Oleh magnet. Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya paramagnetik sama ferromagnetik? Apa bedanya paramagnetik sama ferromagnetik sama dia? Kalau diamagnetik jelas ya. Kalau paramagnetik ditarik magnet, kalau diamagnetik ditolak oleh magnet. Kalau ferromagnetik itu apa? Besi itu kan ferromagnetik kan? Apa bedanya ferromagnetik sama paramagnetik? Ada yang tahu? Ferro versus para. Apa bedanya? Misalnya kalau di jurusan tambang tuh ada jurusan spesifik ferrous material kan, penambangan ferrous material atau pengolahan ferrous material. Sifatnya ferromagnetik. Apa bedanya ferromagnetik sama paramagnetik? Ada yang tahu? Ada yang pengen berpendapat? Gimana? Kira-kira? Kuat lemahnya tarikan magnet nggak, Pak? Jadi kalau ferro kuat. Secara apa ya? Secara kasusnya kalau dilihat dari kasus magnet itu betul, tapi nggak selalu seperti itu. Ya. Jadi betul berhubungan dengan kuat dan lemahnya. Tapi kenapa kira-kira kuat dan lemah? Jadi kalau paramagnetik itu saya punya elektron nggak berpasangan, satu. Tapi orientasinya dalam sampel saya itu random. Jadi kalau saya punya batang besi kayak gini atau batang logam gitu ya, saya punya ada yang spinnya kayak gini, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke sana lagi, ada yang ke sana gitu ya. Jadi saya punya banyak spin elektron tunggal yang arahnya random semua. Totalnya gimana kalau saya total kayak gini? Kalau saya punya satu nggak berpasangan, terus dia arahnya random semua. Totalnya gimana? Total sama dengan 0 kan ya? Momen magnetnya. Iya nggak? Karena dia random semua kan, semua arah ada kan. Nah, tapi kalau saya kasih medan magnet dari luar, apa yang terjadi? Saya plus medan magnet luar. Maka spin-spin ini akan mengarahkan searah dengan medan magnetnya, betul nggak? Sama kalau kalian punya apa namanya biji besi dikasih magnet kan dia akan teratur kan ya, betul nggak? Dia akan misalnya ke sini semua. Jadi makanya kalau kalian punya logam yang dia nggak bersifat magnet permanen, dikasih magnet dia bersifat jadi magnet, betul nggak? Kalau kalian punya apa misalkan logam apa misalkan ya, yang dia bukan bersifat magnet tapi ditembakkan ke magnet, dia bisa menarik logam yang lain. Dia bersifat magnet juga. Itu karena seperti itu. Ini kalau paramagnetik. Kalau ferromagnetik gimana? Kalau ferromagnetik
dia nggak usah dikasih medan magnet luar, spinnya sudah searah semua. Jadi ini tanpa medan magnet luar, dia udah kayak gini semua. Makanya apa? Totalnya tidak sama dengan 0. Makanya ini dipakai buat magnet. Jadi bersifat sebagai magnet. Jadi kalau kalian punya magnet, dia materialnya biasanya ferromagnetik. Karena apa? Dia spinnya sudah searah semua. Nah, ferromagnetik itu adalah kondisi spesial dari paramagnetik. Jadi biasanya kalau kalian punya material ferromagnetik, kalau dipanaskan, coba kalian punya magnet besi, dipanasin, apa yang terjadi? Sifat magnetnya bagaimana? Berkurang, Pak. Berkurang. Karena apa? Ketika dipanaskan, dia orientasinya menjadi random, kan? Ya nggak? Dia bisa bebas bergerak, gitu. Jadi, jadi ferromagnetik adalah kondisi spesial dari paramagnetik. Kalau dipanaskan, dia akan berubah menjadi paramagnetik. Gitu ya, paham ya? Jadi, bedanya adalah kalau paramagnetik, dia punya elektron nggak berpasangan, tapi orientasi dari spin-spin itu dia akan random, jadi dia totalnya 0. Kalau ferromagnetik, dia punya elektron nggak berpasangan, tapi semuanya searah. Akibatnya apa? Totalnya nggak sama dengan 0. Dan dia bersifat sebagai magnetiknya kuat. Gitu ya. Bisa dipakai buat magnet permanen. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi tadi kalau kita punya orbital S, dia hanya punya satu nilai ml ya. Satu nilai ml. ml sama dengan 0. Maka dia hanya bisa diisi oleh 2 elektron. ms sama dengan plus setengah, plus minus setengah gitu ya. Kalau orbital P, subkulit P, sorry ya, orbitalnya ada 3, ada PX, P, PZ, ml sama dengan min 1, 0, plus 1. Makanya masing-masing diisi oleh 2, jadinya ada 6. Orbital D, subkulit D, ada 5 orbital, yaitu adalah minus 2, ml minus 2, min 1, 0, 1, 2. Masing-masing diisi oleh 2 elektron maksimal. Jadi bisa maksimal ada 10 elektron. Yang F ada 7. Maksimal ada 14. Ya. Nah, sekarang kulit ini namanya kulit KLMN ya. Sebutnya seperti itu. N sama dengan 1, dia ada subkulit 1S. 1S maksimal diisi oleh 2 elektron. Maka kulit K, kulit pertama, hanya bisa diisi oleh maksimal 2 elektron. Sekarang masuk kulit yang kedua, kulit L. Dia ada subkulit 1S sama 2. Salah ya, maksudnya 2S ya. Ini 2S sama 2P. 2S bisa diisi oleh 2 elektron. 2P diisi oleh 6 elektron. Total jadi 8. Kulit ketiga, kulit M. Ada 3S, 3P, 3D. 3S diisi oleh 2 elektron, 3P 6, 3D 10. Total jadi 18. Dan seterusnya. Ya. Jadi semakin besar nilai N-nya, maka akan bisa menampung lebih banyak elektron. Kalau saya punya N sama dengan 5, namanya apa nih kulitnya? Kulit O ya, KLMNO. Subkulitnya ada berapa? Ada 5S, terus ada apa lagi? Subkulitnya di kulit yang N sama dengan 5, ada 5P, ada 5D, terus ada apa lagi? Ingat kalau N-nya sama dengan 5, maka L maksimum berapa? Sama dengan 5 kurang 1 ya? Sama dengan 4. Berarti saya bisa punya apa? 5F, bisa lagi nggak? Bisa, Pak. 5 apa? 5G ya, gitu ya. Jadi ini L-nya sama dengan 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Karena N-nya 5, maka L-nya bisa sampai 4. Nah, sekarang kira-kira berapa maksimum elektron yang bisa diisi di kulit
subkulit kelima. Kalau saya punya 5s berapa maksimumnya? Berapa 5s maksimumnya? Berapa elektron? 2. 5p? 6. 6. 5d? 10. 5f? 14. Sekarang 5g berapa? Gimana cara carinya? Kalau 5G, L-nya sama dengan 4. Ini G ya. ML-nya berapa yang dibolehkan? Dari berapa? Dari? Saya punya L-nya 9, Pak. min 4, min 3, min 2, min 1, 0, kemudian berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa orbital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Masing-masing orbital diisi oleh 2 elektron. Berarti berapa maksimumnya? 18. 18. Totalnya berapa? 2 tambah 6 tambah 10. Berapa ini? Waduh, banyak ya. 32 tambah 42 tambah 8 berapa? 50 ya. 50 elektron. Dan seterusnya kalau ada subkulit apa? Ada subkulit apa misalkan 6 apa H gitu ya. Bisa dihitung juga. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, latihan sebelum kita akhiri. Manakah set bilangan kuantum yang benar? Yang A benar nggak? Ini urutannya N, L, ML, MS. N-nya 3, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Kalau N-nya 3, L-nya 2, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau L-nya 2, ML-nya 3, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh kan? Ingat, ML itu apa? Dari minus L sampai 0 sampai plus L. Jadi kalau ML-nya sama dengan 2, 3 di luar ini kan ya? Ini nggak boleh, salah di sini. Sekarang yang ini. Yang B. N-nya 3, boleh kan ya? Tadi L-nya 2, boleh kan ya? Kalau N-nya 3, L-nya 2. Lebih kecil, boleh. Sekarang ML-nya 1, boleh nggak? Enggak, Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena apa kan? ML-nya 2, berarti yang boleh apa? Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. 1 masuk plus minus plus minus L kan? Berarti boleh, ini boleh. Ini boleh. Spin-nya 0, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, karena spin-nya plus minus setengah. Ya ini benar ya, tapi ini benar ya. Salahnya di ML-nya. Sekarang kalau yang C. N-nya 3, oke. L-nya 0, boleh nggak? Enggak ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Boleh, karena apa? Pak. L-nya harus lebih kecil daripada dengan L kan? Berarti ini boleh. Kalau L-nya 0, ML-nya 0, boleh nggak? Boleh. Pasti 0, karena nggak ada pilihan lain kan ya? Kan plus minus 0. Spin-nya minus setengah, boleh nggak? Boleh, ini benar ya. Sekarang yang D. N-nya 3, oke. L-nya 3, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, salah Nggak ya? boleh, Pak. Nggak boleh. Tapi kalau kita punya L sama dengan 3, ML 0 boleh nggak? Boleh. Boleh, sebenarnya. Tapi ini salah sebenarnya. Tapi kalau L-nya sama dengan 3, 0 ini boleh. Dan spin-nya setengah, betul. Tapi kalau saya mau L-nya 3, N-nya harusnya berapa? Minimum. 4 ya, jadi ini harusnya 4.
3, 0, setengah. Gitu ya, plus setengah. Kalau ini harusnya gimana tadi? Yang benernya? 3, 2, terus berapa? Yang boleh gimana? Yang nggak salah? 2, 0, 1. 2, boleh 2, boleh 0, boleh 1, boleh minus 1, boleh minus 2 ya. Yang penting plus minus L. Ini plus setengah. Plus minus setengah gitu ya. Bebas. Ini harusnya gimana? 3, 2, 1, ini plus minus setengah. Ya. Kalau yang ini, N-nya 0, boleh nggak N-nya 0? Nggak boleh. Enggak, Pak. L-nya minus 1, boleh nggak? Ya, Pak. Nggak juga ya, karena N sama L harus bilangan bulat positif. Ya, jadi nggak bisa, bilangan bukan N itu harus bilangan asli ya, mulai dari 1. L itu harus bilangan bulat ya, bilangan cacah ya, positif ya. Jadi 0, 1, 2, ini salah ya. Ini salah semua ya soalnya ya. Tapi ininya benar ya, spinnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya pertemuan kemarin lupa absen, Pak. Bagaimana? Oh, oke. Siapa tadi yang ini? Muhammad Misbahur Ridho, Pak. 1642364. Misbahur Ridho ya. Oh iya, saya juga lupa belum buka absen ya. Ntar saya buka absen ya, saya buka sampai jam 6 ya absennya ya. Terima kasih, Pak. Absennya nanti lewat mana ya, Pak? Edunext saja seperti biasa. Ntar saya buka di Edunext ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.